anak-anak semua yang dimuliakan Allah. Hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Ya, tanggal 8 Zulhijjah ini hari para jamaah haji, mereka mulai masuk ke Mina. Untuk apa? Tarwiyah, ya. Mabit nanti malam, bermalam di Mina. Lalu sampai kapan? Boleh sampai lewat tengah malam menjelang subuh. Afdolnya Rasulullah SAW ba'da subuh baru bergerak ke Arafah. Ada yang sudah pernah haji? Belum? Umroh? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah pernah umroh? 1, 2. Gratis lagi umrohnya ya. Apa lagi? Hah? Zaki? Nah, alhamdulillah. Insya Allah nanti semua bisa berangkat umrah. Bisa berangkat haji. Amin ya Rabbal. Baik, jadi ini cerita haji dulu. Tanggal 8, jamaah haji tanggal 8. Nih, kalau di Mekah sekarang kan pagi ya. Beda berapa jam? 4 jam. 4 jam kita lebih awal dibandingkan dengan Saudi Arabia. Maka kalau sekarang di sini sudah jam 12 misalnya, di sana jam 8 pagi. Ya, nah pagi ini mereka mulai berangkat menuju ke Mina. Untuk apa? Mabit, bermalam di Mina. Setelah dari Mina nanti ada yang tengah malam, ada yang menjelang subuh, ada yang pada subuh, mulai bergerak semua kemana? Menuju Arafah untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Semua orang yang menunaikan ibadah haji, mereka berangkat ke Arafah. Ya, berangkat ke Arafah. Kenapa? Untuk melaksanakan wukuf. Karena wukuf adalah rukun dalam haji. Coba Abi tanya, apa bedanya rukun dengan wajib dalam haji? Apa bedanya? Apa bedanya rukun haji, wajib haji, sunnah haji? Ya, coba camkan baik-baik. Rukun haji adalah amalan-amalan yang harus ditunaikan oleh jamaah haji. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah. Bedanya wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji, namun jika tidak dilaksanakan, hajinya masih tetap sah asalkan membayar dam. Itu. Kalau rukun nggak bisa dibayar dam. Tapi kalau wajib haji, seandainya tidak dilaksanakan, masih bisa membayar dam. Adapun sunnah-sunnah dalam haji, dikerjakan insya Allah menambah kebaikan, bisa mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan, rugi. Itu amalan-amalan sunnah. Baik, Abi lanjutkan. Wukuf di Arafah, mulai kapan? Waktu zuhur tanggal 9 sampai waktu maghrib. Ya, itu namanya wukuf. Apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang wukuf? Mereka sholat zuhur dengan asar berjamaah di qasar dan di jamaah. Lalu mendengarkan khutbah Arafah. Kemudian berzikir kepada Allah sebanyak-banyak. Ya. Mengapa? Karena pada hari Arafah itu adalah khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Baik yang berhaji maupun yang tidak. Yang haji apalagi saat wukuf di Arafah. Maka kalian ini yang tidak haji, kita yang tidak haji, bagaimana? Hari Arafah banyak doa.
Besok, ya. Besok tanggal 9 kita banyak berdoa. Doa apa saja? Doa kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya yang besar, doanya yang terbaik dari Allah. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian ingin benar-benar di penghafal Quran, minta kepada Allah supaya Allah kokohkan ayat-ayat Al-Quran di dada kalian. Mintanya jangan yang kecil-kecil. Ya Allah, supaya cabenya merah. Memang cabai merah, cabai keriting. Mintanya jangan yang kecil-kecil, mintanya yang terhebat, yang terbaik. Di antaranya apa? Kokoh iman, tauhid kita supaya kuat. Istiqamah dalam bertauhid. Yang kedua, istiqamah dalam beribadah, beramal saleh. Lalu apa? Istiqamah dalam keikhlasan. Insya Allah. Termasuk apa? Abi pesan buat kalian, berdoalah kepada Allah untuk kemaslahatan, untuk keberkahan pesantren kita. Ya, doakan ya. Terutama besok nih. Supaya apa? Allah datangkan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang mau berjuang. Orang-orang yang berpikir positif. Orang-orang yang siap maju. Orang-orang yang mau kerjasama. Orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang ingin kebersamaan. Minta kepada Allah. Allah datangkan para guru yang ikhlas. Allah datangkan para santri. Allah datangkan semua orang-orang yang siap berjuang di pesantren ini. Siap nggak? Lain ya. Terserah bahasanya pakai bahasa apa saja. Kenapa? Abi yakin dan ini Rasul yang menyampaikan. Khairul du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doa. Besok mulai nanti malam nih masuk waktu maghrib, ya, sampai besok maghrib lagi itu tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti hari Arafah. Doa ya. Anak-anak siap berdoa. Para guru doanya yang baik-baik saja. Insya yakin Nabi yakin nanti makmur lagi kok pondok kita. Tapi setelah apa? Setelah kita benar-benar berjuang, setelah kita siap. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyampaikan dalam mahnya, dalam Al-Hikam beliau, wurudul imdad bihasabil isti'dad wa syuruqul anwar bihasabi safail asrar. Wurudul imdad, datangnya pertolongan Allah itu sesuai dengan kesiapan. Dan terbitnya cahaya Allah di hati kita tergantung bagaimana kita membersihkan hati kita. Paham dong? Ya. Sekali lagi, Abi sampaikan. Wurudul imdad bihasabi isti'dad. Wa syuruqul anwar bihasabi safail asrar. Pertolongan Allah datang kalau kita ini menyiapkan diri. Menyiapkan diri dengan apa? Tauhidnya, ketaatannya, kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam bekerja. Gitu. Datang pertolongan Allah. Tapi kalau itu tidak, bagaimana pertolongan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa syuruqul asrar wa syuruqul anwar bihasabi safail asrar. Dan kalian akan terbit cahaya di hati tergantung bagaimana mengolah hati, membersihkan hati. Kalau kalian bercita-cita menjadi seorang penghafal Quran, bukan hanya hafal, tapi ahlul Quran, bersihkan hati. Insya Allah Allah akan jadikan itu, cahaya itu akan diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting buat kita. Ya, jaga diri kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita semuanya.
Khairul doa doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Yang kedua, tentang keutamaan hari Arafah 9 Dzulhijjah. Saum. Hari ini kalian saum? Alhamdulillah. Sampai maghrib atau sampai asar? Oh, maghrib. Tidak ada saum sampai asar. Saum itu minal fajri hatta ghurubisy syamsi. Ya, namanya saum itu mulai dari masuknya waktu fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu saum. Jadi kalau separuh hari saum nggak? Ya, saum separuh hari. Nah, baik. Besok kalau bisa jangan ditinggalkan saum. Kecuali yang uzur. Misalnya apa ya? Sakit. Ya, benar-benar nggak mampu. Kalau wanita haid, ya itu kan nggak boleh saum. Ya, tapi kalau masih bisa saum kayak kita ini, ayo berjuang buat saum besok. Kenapa? Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saumu Arafah yukaffiru as-sanatain al-madiyah wal musbilah. Puasa pada hari Arafah akan menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Takbir. Untung kan orang yang bisa saum. Kalau kalian enak saumnya. Tadi sebelum subuh tadi sahur enggak? Sahur. Di sholat jamaah, baca Al-Quran, masuk ruang kelas, belajar, mungkin ada yang ujian dan sebagainya. Enak kan? Abi tadi ke sana, ke kebun cabai. Metik cabai. Terus kontrol lagi tanah yang di bawah. Terik matahari. Wah, lumayan. Haus juga. Keringat bercucuran. Basah baju sudah. Ya Allah. Bayangin. Bagaimana kalau jadi petani. Setiap hari berjemur di tengah teriknya matahari. Kalau ngelihat kalian lihat cabenya banyak ditumpukan sih enak ya. Wah, cabenya banyak. Sudah bisa dipetik, bisa dipanen, bisa dijual, bisa dinikmati hasilnya. Tapi gimana prosesnya? Maka kalau mereka, tadi Abi tanya ada ibu-ibu di sana, ibu saum nggak bu? Saum Ustaz. Allahu Akbar. Di tengah terik matahari seperti itu, beliau-beliau masih menjaga saum. Berarti nilainya beda sama kita. Atau yang kedua, kalau katakanlah ada yang tidak saum karena kelelahan, ya, mereka juga sebenarnya bukan nggak mau saum barangkali, tapi karena keadaan dirinya, ketidakmampuan karena pekerjaan yang berat, kita hormati juga. Doakan Abi juga masih saum, alhamdulillah. Walaupun tadi terik matahari, sudah aus ya Allah, minta kekuatan, kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Kalau mikirnya ikut badan, rasanya sudah luar biasa. Tapi subhanallah, sekarang begitulah cara kalian bersyukur kepada Allah. Dulu guru-guru Abi mengajarkan, kalau kamu enak di pondok puasa, beda dong sama mereka yang di lapangan, yang di kebun puasa. Kamu enak bisa begini, ruangannya AC, nanti di kamar enak bisa begini. Lalu bagaimana mereka yang harus kerja keras, tapi mereka masih puasa juga, bisa jadi nilai mereka plus. Ya. Maka muliakan orang-orang yang ada di sini. Tugas kalian belajar. Mereka dengan pekerjaannya, tapi jangan pernah sepelekan pekerjaan. Mulia menjadi petani. Mulia untuk mengurus rumah Allah SWT. Mulia berkhidmat di jalan Allah SWT. Baik, yang kedua, saum. Yang ketiga apa? Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Pada hari Arafah adalah hari paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi kita ini insya Allah mendapat peluang. Makanya besok nikmati hari Arafah, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Di antara permintaannya adalah bebaskan dari api neraka. Waqina azabannar. Ya, ini anak-anakku semuanya, kita jaga hari-hari terbaik ini. Jamaah haji tadi, kalau sudah habis dari Arafah, mereka ke Muzdalifah.
Mabit lagi di Muzdalifah, ngumpulin batu buat jamroh Aqobah. Kapan? Tanggal 10-nya jamroh Aqobah di Mina. Atau boleh masuk ke Masjidil Haram, tawaf sa'i. Apakah setelah jamroh Aqobah atau setelah tawaf ifadah sa'i, mana yang dilakukan duluan? Setelah melakukan dua amalan ini, maka tahallul, dicukur rambutnya. Namanya tahallul awal. Ya. Setelah itu apa? Mabit di Mina, masuk lagi ke Mina, makanya namanya hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13. Mereka mulai masuk tanggal 10 jamroh Aqobah, lalu 11, 12, 13. Jika jamaah haji sampai tanggal 12 keluar dari Mina, artinya selesai, tidak apa-apa, namanya nafar awal. Tapi kalau sampai tanggal 13, namanya nafar tani. Boleh memilih apakah sampai tanggal 12 saja atau sampai tanggal 13. Apa yang dilakukan setiap hari? 11, 12, 13 melontar jamarat. Ula 7, wusto 7, kubro juga 7. Ula, wusto, kubro. Ya. 7 setiap hari. Lalu setelah itu apa? Ya selesai. Ya. Selesai, hajinya udah selesai. Kemudian gimana? Tinggal tawaf wada, tawaf pamitan karena akan meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tawaf wada 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Selesai hajinya. Ada yang masih menunggu di sana, di tanah suci. Ada yang kembali ke tanah air. Insya Allah hajjan mabruran, sa'yan masyhuran, zanban maghfuran, tijaratan lantab. Nah, anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan hari-hari terbaik di muka bumi ini. Jadi masih ingat, masih ada besok tanggal 9 atau tanggal 10 di antara 10 hari terbaik di muka bumi. 9 dan 10 ya. Besok saum, banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti tanggal 10 insya Allah salat Idul Adha. Nah, supaya kita mendapatkan kebaikan termasuk amal-amal yang dicintai oleh Allah, misalnya apa? Salat fardunya berjamaah, tambah dengan salat-salat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, bersolawatnya, bersodakohnya, silaturahimnya, belajar buat kalian, belajarlah sungguh-sungguh, menghafal sungguh-sungguh, maka insya Allah ini menjadi amal-amal yang diridhai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian perlu diingat, haram hukumnya berpuasa pada tanggal 11, 12, 13. Kenapa? Ini hari tasyrik. Ya. 2 Id, Idul Fitri, Idul Adha haram berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik haram hukumnya puasa. Mengapa? Karena ayyamu tasyrik, ya. Karena hari itu adalah yaumu atau ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayo ikuti Abi. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan-makan, minum-minum, berzikir kepada Allah. Ya, termasuk hari itu boleh menyembelih hewan kurban. Tanggal 10 pas Idul Adha, afdol dikerjakan tanggal 10. Tapi kalau tanggal 10 nggak kebagian misalnya, boleh 11, boleh 12, boleh 13. Tapi afdolnya yaumun nahr, pada hari Idul Adha atau Idul Kurban. Ya, nanti udah ada hewan kurban di kita, insya Allah. Siapa yang nyembelih, Ustaz? Oh, santrinya yang berkurban. Siapa yang berkurban? Jaki, siap nyembelih? Berani nggak? Hah? Siap ya? Nanti diajarin cara nyembelihnya. Kalau sapi,
ada jagalnya ya. Insya doain aja nanti kambingnya tambah ya, tambah nanti insya Allah disembelih di sini. Kalaupun nggak nyembelih di sini, kita doain dagingnya yang datang ke sini. Amin ya rabbal alamin. Nanti dagingnya dimasak ya buat insya Allah barokah semuanya. Ya baik, mudah-mudahan rahmah Allah berkah Allah buat kita semuanya. Dan kalian yang nanti masih harus ada ujian tahfidz, ya ulangan, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain, semoga semua dimudahkan oleh Allah Taala. Kembali kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekali lagi keluarin suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.